Kembali lagi bersama gua Vicky yang akan menemani kalian selama beberapa puluh menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Pejuang Podcast. Untuk pembahasan podcast kali ini sesuai postingan gua yang tadi pagi, yang gua bakal ngobrol sama seseorang dengan menggunakan sebuah ini podcast kali ini agak beda nih karena menggunakan metode telepon ya. Bukan via Zoom atau via aplikasi apapun, itu pakai teknologi telepon. Jadi ini gue menelpon teman gue yang ada di Lampung, dari Lampung dia. Sesuai judulnya itu ngobrolin apa aja bersama Joe. Oke, untuk Joe di sini, Jojo, kita Ya, udah terhubung. Ya silakan perkenalkan diri dulu, nama, asal dari mana. ini nama gue mah Jijo, cuma kan biasa dipanggil Jijo. Oke. Kalau asal dari Lampung. Wih, ya. Jadi ini temen jarak jauh ya. Kita 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 itu ini LDR, kita iya. ini lockdown relationship. Iya, lockdown relationship. Mantap tuh. Bagus tuh. LDR. Baru nggak kepikiran lu gue itu L itu lockdown, kambing. Jadi jadi sebelumnya kita awalnya gue nggak kenal Joe sama sekali, ya kan Joe, kita awalnya nggak pernah kenal sama sekali. Kita kenal itu dari game. Kita kenal di game kita. Iya, dari game, dan gamenya itu ya game tercinta kita semua, itu PUBG. Game PUBG PUBG dong. Mobile. Ada pintunya yang tas. Anjir. Do you ready to Ada pintunya, siap. Ya, tapi yang sana bisa bikin tembok, Jo. Gimana, Jo? Bisa. Do you ready to lose? Kita kenalan itu dari siapa sih? Dari saudara lu itu siapa sih? Gimana sih kita bisa kenal itu, gimana sampai akhirnya bikin podcast bareng ini? Ya kenal kan dari Mas Bagus. Sepupu gua kan, ya kenal Vicky. Wah, gua anaknya asik. Main terus lah gua sama dia ini kan. Wah, gila. Oke, main. Sempat ngilang ya, katanya sih pensiun. Iya, Ada pensiun. dia mah like masalah sama cewek, habis diputusin cewek. Langsung ini dia tuh. Gua pensiun dulu gitu. Padahal ceweknya mah deket rumah dia. Kambing nggak usah buka kartu dong, nggak usah buka kartu lah. Lu ngapa jadi ngebahas gua habis putus? Kan suwe, kita nggak ada rencana ngebahas itu loh. Gue pengen, sore ini tuh gue pengen ngebahas soal Lampung, kan lu tinggal di Lampung ya kan. Gue pengen tahu tentang Lampung, kenapa lu ngebahas masa lalu. Aduh, lu ini kalau diibaratkan contoh orang-orang yang gagal move on nih, selalu ngebahasnya masa lalu. Iya. Bukan gagal move on, nggak mau aja. Anjir, nggak mau dong. Orang-orang di luar sana pengen move on, lu nggak pengen move on. Gila lu. Ini level bucin tingkat apa nih? Udah bukan tingkat kecamatan lagi nih mah. Gue mah nggak terlalu bucin. Yang jelas gue mau ngelupain tuh males amat gitu. Mau move on tuh kayak ngapain juga gue lupain gitu loh. Udah lama gitu. Ya, lu mau tanya soal Lampung tentang apa? Ya jadi ya mungkin suatu saat setelah wabah ini kelar dan orang-orang bisa liburan lagi, mungkin Lampung bisa jadi pilihan liburan, salah satu tempat liburan gua gitu. Dan gue pengen tahu di sana tuh ada apa aja gitu loh. Di Lampung tuh kalau misalkan gua ke liburan ke Lampung, di sana itu ada tempat-tempat wisata yang apa aja gitu, kayak misalkan pantai lah, entah danau, taman segala macem, curug, terserah lah itu. Nah itu gue butuh rekomendasi nih dari lu nih. Ya kalau di Lampung mah yang pasti lo dapat suguhan kalau lo misalnya dari Bakau. Dari Bakau itu ya? Ya kan bakau Huni itu. Kalau lo dari
lu ngeliat sisir Lampung sih. Hmm. Kalau untuk suguhan awal, cuma kalau lewat udara paling lu di tempatnya di bandara aja, bandara Lampung gitu. Kalau mau kayak tempat-tempat wisata jauh di Lampung, masih di Lampung, cuma emang perlu tenaga ekstra lah untuk sampai ke sananya. Nah, namanya itu Pulau Tegal Mas, dia itu Teluk Kiluan, banyak lah pokoknya. Ya lo di Lampung tuh mau ngapain? Mau ngeliat wisatanya atau mau cari jodoh di sini gitu? Iya, sambil minum air lah istilahnya lah. Dapat destinasi, dapat hiburan gitu di Lampung. Banyak banget pokoknya. Emang Lampung tuh nggak kayak yang pikirin orang bilang lah pokoknya. Banyak tempat bagus wisata. Nah, itu keindahannya selain tempat itu ya orangnya mungkin ya. Kan gua nggak tahu nih cewek-cewek Lampung itu gimana, apakah sama kayak cewek-cewek Bandung nih. Cewek-cewek Bandung itu jelas cakep-cakep asli dah. Cewek kan bening-bening. bening-bening. Nah, ini cewek Bandung gimana nih? Cewek Lampung gimana nih? Ke Lampung dong. Iya, Lampung. So, kalau ngomongin cewek Lampung, wih gila. Cewek Lampung tuh putih-putih cuy, sama kayak cewek Bandung. Iya. Beda, putihnya cewek Lampung tuh beda. Bedanya gimana nih? Bedanya gimana nih? Ya, bedanya mah gimana ya? Kalau cewek Bandung kan putih. Nah, cewek Lampung ini ya putih-putih juga. Tuh putih itu gimana gitu? Kayak putih-putih apa itu? Putih susu gitu tangannya. Lebih ke cakep gitu. Oh, bersih ya, lebih ke bersih gitu ya. Iya, ya kalau mandi bersih sih. Kalau nggak mandi Anjir. Tapi kan nggak mungkin cewek nggak mandi kan. Mantan lu kemarin gimana? Cakep ke dia? Gue mau cari pacar pada yang cakep gitu. Oh, iya. Ya yang cukup aja gitu loh. Jangan yang puas sekali gitu. Nanti disangka gue melet lagi pacaran. Anjir melet. Bisa lagi melet gue. Iya, nggak melet juga dong. Nggak melet juga dong. Kan namanya hati ke hati nggak pandang fisik, bro. Cinta itu buta. Saya cinta itu buta. Kasih duit dia mau. Kalau itu logika. Kalau emang dikasih duit terima lah. Memang begitu, memang. Cuma ada sebagian. Sekarang gimana status? Kan kemarin pas abis kita mabar setelah sekian lama, lu ceritanya pas main itu lagi galau, lagi patah hati, ya kan? Itu gimana? Kenapa bisa putus? Setelah berapa tahun menjalin hubungan? Kalau bilangin putus, tadi nanya status yang betul yang mana ini? Ya kan statusnya yang sebelumnya itu kan pacaran. Nah, kan yang durasi pacarannya itu berapa lama itu statusnya. Terus kenapa putusnya gitu loh. Kalau gue status sekarang sih ya jomblo lah. Ya sekarang ya jelas jomblo kan udah putus. Ya iyalah, kalau masih pacaran bukan jomblo namanya. Iya dong. Iyalah, kalau udah putus ya putus namanya ya udah pacaran itu. Anjir, itu anak bocah zaman sekarang juga tahu, Jo. Kalau masalah gue juga nggak ngerti apa masalahnya. Kenapa sih? Cerita sama Om, iya. Iya, nggak mau. Juga nggak tahu ya, tahu putus ya, tahu gue diputusin gitu aja kan. Mana ada orang ngejalin hubungan terus tiba-tiba putus tanpa tahu alasannya apa? Kan iya, gue nggak tahu sih. Yang mutusin siapa? Cewek gue mutusin gue. Sedih banget. Tahu lagi ngobrol aja gitu. Di chattingan, Tata bilang ya kita putus gitu. Aku mau sendiri, aku gak bisa sama kamu. Aduh, kata gue, kenapa ini anak gue pikir bercanda. Ya udah gue deketin lagi, gue minta kejelasannya gitu kenapa bisa putus gitu. Selain alasan dia mau sendiri gitu, banyak banget pas gue tanyain alasannya berubah. Oke lah kata gue, mungkin nggak bisa ngomongin jelas apa alasannya itu gue. Ya sekarang kan gue masih sayang sama dia gitu, jadi kan ya gue putus sama dia tuh karena emang gue nggak tahu gitu loh apa sebabnya. Tahu-tahu dia bilang ya kita putus, aku mau sendiri, udah cukup gitu. Dia mau fokus sama keluarganya. Kata gue kan. Makin kesini makin gak jelas gitu loh. Gue tanya lagi kenapa,
ganti lagi alasannya, ganti lagi. Ya udahlah kata gue, mau gimana lagi, namanya udah putus kan. Walaupun masih ada harapan sih di gue, udah gila. Itu lu setelah berapa tahun pacaran, Jo? Gue 2,5 tahun, 2 tahun, iya 2 tahun. Anjir, 2 tahun oh, deh. lama Iya 2 tahun. juga ya. Gue pacaran gak pernah lama, soalnya kan emang gue tipenya ini yang bukan tipe dibilang setia juga enggak ya, bahkan kadang hilap gitu. Tiba-tiba gue dari awal pacaran gue bilang, itu pacar gue juga, pacaran bukan main-main gitu loh, gue nggak mau main-main, nanti kita pacaran gak lama kamu saya kenalin ke orang tua gue gitu kan. Yaudah oke kan, gue kan pacaran gue kenalin semua ke orang tua gue, ini bapak gue, ini ibu gue gitu loh. Terus udah lo kalau mau sayang sama gue, lo sayang kedua orang tua gue juga gitu. Oke. Terus itu udah lo kenalin ke ortu berarti? Udah pasti, gue selalu setiap pacaran yang gue kenalin ke orang tua gue. Gue bilang, ini orang tua gue, lu sama gue dekat, kita saling kenal, orang tua kita juga kalau bisa saling kenal gitu loh. Dan pacaran kita bukan pacaran biasa gitu loh, buat komitmen gitu, buat tujuan. Jadi pacaran gak sia-sia cuma pacaran main suka cepiki, udah tau putus gitu. Sedih sih gitu gue. Gokil juga bisa awet sebegitu lamanya lu. Gua aja pacaran itu selalu sebentar anjir. Nggak bisa sampai 1 tahun lebih, itu nggak ada di kamus gue. Sampai 1 tahun lebih itu nggak ada durasi segitu panjangnya anjir. Ya artinya lo belum cocok lo buat pacaran gitu loh, pasti cocok sendiri gitu, nikmatin hidup gitu. Oh iya. Free. Kan, pasti kadang-kadang sedih juga, ya Allah gitu. Iya sih, iya bener sih. Berdua berdua angin di bawah boy. Bener sih, bener. Emang suka kepikiran gue. Cuma gimana ya, gimana sih, kayak gue lebih seneng ngeliatin orang pacaran ketimbang guanya sendiri pacaran. Iya, nggak tahu juga gue. Pasti nggak mungkin, pasti ada lah. Kayak misalkan nih, kayak misalkan gue ngeliat lu pacaran yang kemarin tuh, ya gue ya udah biasa aja, kayak pengen tapi nggak pengen, itu gimana sih? Kan tapi nggak pengen. Iya, lo takut pas lo pengen sama dia, lo tembak dia, nggak diterima, lo takut itu doang sih kalau kata gue. Dan satu lagi, kebebasan gue jadi terganggu. Gue kan orang yang pengen free, bebas kemanapun, bebas ngapain aja. Dan gue takutnya ketika gue menjalin hubungan, gue malah kayak ya berubah drastis anjir. Gue nggak demen pacaran yang kayak gitu, gimana sih? Iya enggak lah. Lu kan pacaran ya sama orang gitu loh, pasti berubah. Kalau lu pacaran sama robot ya lu bebas gitu. Ya nggak gitu konsepnya, maksudnya bebas, tapi kan tahu hatinya dijaga buat siapa, itu loh maksudnya bebas. Maksudnya bebas gue itu gitu, gue bebas cuma langkah kaki gue doang yang kemana-mana, tapi hati gue ke satu tujuan aja udah. Yang enggak, konsep itu ya, kalau lu pacaran itu kan dua insan yang disatukan sih gitu bahasanya. Bagus banget. Pokoknya dua insan gitu loh. Ya pasti ada perubahan, dimana kan emang pacar lu sama lu nggak mungkin ada sama banyak gitu loh. Pasti pasti beda banyak sih. Beda banyak, makanya pasti ada perubahan. Ya artinya kalau lu udah siap punya pasangan, lu harus siap ada perubahan, mau baik mau enggak gitu. Tapi beda orang, beda ini sih. Cuma kalau beda hatinya udah beda, gimana tuh? Kalau gue pikiran ke situ ya, gue pacar tuh gak mikir nanti dia kesini enggak sih gue pikiran gue udahlah jalanin aja gitu loh, siapin mental aja kata gue kayak nggak bisa ngejar, kayak ya udah kita jalanin dulu aja, nggak bisa gue nggak mau coba-coba kayak gitu. Bukan coba-coba, jalanin itu maksudnya jalan aja loh, ikutin aja jalan pacaran tuh gimana. Iya. Cuma kan ada kadang orang istilah kayak dianya ragu, tapi dia kayak gue suka sama dia, terus dia bilang ya udah jalanin dulu aja, dalam artian gue nggak tahu dia nerima gue apa enggak, ya udah jalanin aja. Nah kan kayak kalau gitu, itu lain ya itu maksud lain. Nah itu ya dia itu nggak suka sama lu gitu loh, nggak mau sama lu. Nah berarti kan itu sebaliknya juga begitu dong. Ya enggak, itu ya
Kecuali kalau misalnya udah pacaran beda. Kalau misalnya udah pacaran mah jalanin aja, maksudnya ya udah lu kita pacaran, nikmatin aja sih ini kita pacaran. Kalau kayak lu ini belum pacaran, dia nggak suka sama lu gitu loh. Tapi itu ya istilah yang itu. Nah, istilah yang lain nih yang ya jalanin apa alurnya kayak tadi yang lu bilang. Nah, Iya. nah itu kan kalau gua ngejalanin alurnya aja, tapi hati guanya nggak kayak ya biasa aja terus selama ngejalanin itu gimana? Oh, Gimana? biasa aja gitu ya, nggak Iya, kerasa kan gitu itu ya. sama kayak yang tadi gue bilang itu nyoba-nyoba. Nah, Coba-coba. kalau emang nggak ada perubahan di guanya ya, ya kan sia-sia juga gue kasihan sama dia yang dianya udah mungkin berharap lebih gitu. Sementara guanya ya elah ngejalanin sesuatu Ya yang udah ya, gimana gitu loh. jalanin Gitu loh aja gitu ya. maksudnya. Makanya itu gua nggak berani ngambil resiko sebegitu besar ya. Itu menurut gue resiko besar karena gue itu nggak pengen menyakiti hati wanita manapun ya. Nggak mau Nah, kayak iya jadi nggak mau menyakiti cuma kayak kalau ngejalanin terus guanya bilang ya udah kita ikutin alur alur gitu terus si di guanya ya biasa aja terus itu kan akan ada perubahan di suatu saat nanti. Dan yang pasti. seharusnya hati itu tuh nggak harus terluka karena gue, gitu loh. Ya Hati itu nggak nggak. begitu. Makanya itu gue nggak pernah mau coba-coba hal yang gue Iya. sendiri pun gue ragu buat ngejalaninnya. Makanya itu gue harus Iya, harus benar-benar yakin sama diri gue sendiri. artinya lu belum Gitu. ya, belum siap gitu lah ya. Iya, makanya gue Mau punya pacar gitu. yang nggak Punya ya, bukan gak siap punya pacar. Gue nggak ada yang mau. Anjir. Itu salah satunya ya. Gak usah to the point juga dong. Gak usah to the point juga dong. Mau ada yang mau. Cuma guanya gak cocok aja. Lebih sering guanya yang kayak gue tuh tipe orang yang udah ngebayangin duluan ketika gue pacaran sama dia nanti itu bakal kayak gimana. Hmm. Bakal udah endingnya itu seperti apa. Gue udah kayak pikiran gue udah jauh aja gitu. Padahal belum terjadi ya. Nah ya itu. Makanya gue sering biasanya selalu fokus di PDKT aja udah. Ya lu nggak percaya sih sama diri lu ya. Susah juga sih. Gimana? Gue Kalau aduh. kalau gue mau awal pacaran emang gue tegasin gitu loh. Gue kan sempet ya sama mantan gue yang sebelumnya itu udah lama banget gitu loh. 2,5 tahun. Ya lama banget pokoknya itu paling lama kan. Gue kenal, dan itu bukan ranking orang tua gue gitu loh. Maksud gue tuh pingin dia tuh ngenalin gue ke orang tua dia juga. Sama kayak gue ngenalin dia ke orang tua gue juga. Jadi sama-sama deket gitu loh. Itu ternyata gue jadi putusin. Nah kalau untuk yang itu gue yang mutusin kan. Karena emang ya kayak lu bilang tadi gitu loh, nggak bebas gitu kan. So makin lama gue sadar gitu loh. Kalau emang lu serius lu pengen pacaran, ya artinya kan ada orang baru sih di hidup lu. Iya. Ya lu harus sih ya pasti ada perubahan, mau nggak mau walaupun itu kecil ya, pasti ada perubahan. Dan emang untuk suatu yang baik itu ya bukan suatu yang baik sih. Untuk suatu hal itu pasti mau nggak mau lu harus mengorbankan satu hal. Kalau untuk pacaran lu harus mengorbankan ego lo, apa keinginan lo gitu loh. Pengorbanan ego lo pastilah itulah. Dan Iya. utama yang paling utama nih ya, kalau pacaran tuh yang dikorbankan pasti pertemanan sih, pasti masih tahu. Sedih boy, sumpah. Tapi nih, kalau istilah ngorbanin pertemanan, gue kayak gimana ya? Kayak kurang setuju aja sih. Karena gini, kan oke lah. Apa kita di lingkungan pertemanan kita kayak bergaul santai biasa aja. Tapi Ya, ketika bahkan gue sendiri aja kayak ke temen gue itu nggak tahu kalau misalkan dia punya gebetan tiba-tiba ntar pacaran aja oh, tapi guanya dari sisi gua yang seorang teman gua nganggep ya udah kalau dia mau ngumpul ya hayu kalau emang sibuk ya iya, nggak apa-apa ya benar itu. seenggaknya gue sebagai teman memposisikan kalau iya welcome aja mau Welcome, welcome, iya betul, jadi betul. emang nggak ada yang harus dikorbanin sebenarnya Benar-benar. ya Yes, kan bisa ya seperti kalau itu. kalau kita ya kayak ya kawan gitu ya, kalau emang ngerti ya. Pertemanan Heeh. dewasa itu kan kadang-kadang beda sih sama anak-anak ya.
Yang mana misalnya ya kalau nggak kumpul gitu, oh anak ini bucin gitu sama ceweknya, sama cowoknya nggak jelas, terus dimusuhin kan. Iya. Ya itu sebenarnya teman kita aja nggak paham cara memposisikan diri gitu. Nah, Nggak kumpul ya teman yang kayak gitu itu temennya kayak gimana menurut lo? yang mana tuh? Ya, ya itu yang emang tidak mengerti posisi kita, yang ketika kitanya lagi mungkin emang harus memprioritaskan pasangan kita, terus mengenyampingkan teman-teman kita. Nah, tapi dianya nggak ngerti. Itu gimana tuh? Menurut lu itu temen yang baik atau enggak? Teman yang baik atau enggak ya? Kalau gue bilang sih belum baik aja, belum ngerti aja gitu loh. Ya pasti orang-orang juga ngerti nanti suatu saat gitu. Cuma kan emang nggak gampang sih ngerti gitu. Orang kan beda-beda pasti. Iya. Ada yang nilainya baik. Hidup tidak selalu hitam putih. Iya. Hidup bisa abu-abu, hitam bisa abu, putih bisa gak kehitaman. Jadi tidak selalu satu pandang gitu loh. Banyak hal lain gitu loh. Salah tidak selalu salah, benar tidak selalu benar. Gitu. Cuma gue suka kesel nih sama temen gue ini punya pacar. Nah, di saat dia pacaran, maksudnya saat dia milih sama pasangannya, ya kitanya nggak komplain. Tapi ketika dianya gabung ke kita, terus ada salah satu temen gue yang akhirnya pacaran juga, tapi si orang yang tadi ini yang milih pasangan ini ya komplain. Itu gue kesel, kayak gimana gitu, lu berteman macam apa yang ya kita mah santai aja, tapi lu nya malah berpikir kalau dia mah mendingin pacarnya daripada nongkrong sama kita, kan bajingan ya kayak gitu ya, bangke. Kawan gue terlalu diuntung kan, punya kawan yang baik ya, susah sih emang. Gue juga lebih milih ya udahlah kalau mau kenal gitu ya, kawan gitu, ayo kita kawan gitu loh, santai aja gitu, nggak usah ada rasa ya kayak baper apa gitu kan. Biasanya banyak sih ya, terutama mungkin ya di kalangan cewek nih untuk nonton Piki, nontonnya pendengar Piki ya. Ya, pendengar dong, bukan penonton. Ya. Pendengar. Kawan-kawan lo lah yang nonton ini kan, dia yang nonton lagi kan, yang dengerin gitu loh. Karena ya nggak selalu salah sih pertemanan itu ya. Semua itu pasti ada masalahnya lah. Mau pas kita bilang, dia ini salah gitu, kawan yang lain bilang, dia ini benar gitu. Bahkan terkadang pertemanan yang dewasa itu, kalau misalnya kita jarang ngumpul, kita jarang chat, gabung di grup kan biasanya banyak titik ya. Kalau misalnya di grup nggak pernah nongol, pasti digosipin. Cuma nyimak doang, kadang. Cuma nyimak, pasti digosipin. Kadang pertemanan yang dewasa itu misalnya kita temenan nih, temen lu buat SW ataupun buat SG ataupun ada masalah gitu, nggak lu chat, nggak bakal lu chat. Tapi paling pertama lu telepon langsung. Terkadang itu indikasi pertemanan dewasa sih. Jadi kita nggak pernah chattingan, kita nggak pernah nggak pernah teleponan. Dari itu kita nggak gabung di grup. Tapi misalnya saat dia ada masalah, ada kecelakaan, ada yang kemalingan, ada apa, ataupun bahkan misalnya dia ikut tes TNI, tes Polri gitu, buat SW nggak lolos gitu. Nah tapi lo langsung telepon gitu lo langsung ajak dia rangkul gitu loh, jangan tak semangat gitu, masih panjang jalan lo. Terkadang itu jadi indikasi pertemanan yang dewasa menurut gue ya. Menurut lo gimana tuh? Iya sih, tapi kayak ada sisi dari yang menurut gue orang bakal mikir kalau wah orang ini cuma mau memanfaatkan momen doang. Pasti ada dong orang yang berpikir begitu. Ya dianggap soker lah. Pasti. Lu dan berpikir lu selama ini kemana aja? Gua dari kemarin di sini aja gitu, dan butuh support teman-teman gue. Tapi lu di saat ini lu datangnya ya momen-momen begini doang, habis itu lu ngilang aja, lu kemana? Begitu kan? Ada orang yang emang yang cuma memanfaatkan momen doang buat sebenarnya dia tuh nggak benar-benar peduli, tapi karena yang lain mungkin ikutan, jadi dia juga ikutan. Ada peduli kan? Lah ya. Iya gitu. Nah makanya kayak bilang tadi,
kayak mana ya, kayak Yang banyak gue lah. Hidup ini bukan hitam sama putih doang gitu loh. Yang gue bilang tadi itulah. Kalau misalnya dari kawan lu nih ya, yang misalnya nih di telepon gitu kan. Wih, dia ini baik banget gitu. Cerita langsung ke kawan sebelahnya gitu kan. Wih, tadi dia ini nelpon gue lepas gue buat SW gitu langsung dia telepon. Padahal sebelum-sebelumnya nggak nelpon gitu ya. Wih, baik banget gitu kan kata kawan lo yang ini yang habis lo telepon. Iya. Nah, terus karena kawan lo cerita ke kawan satunya bilang begini, ya paling juga dia kan gak pernah WA di grup juga nggak ada, paling juga dia manfaatin doang gitu loh, pengen cari muka. Padahal kan lain-lain gitu loh cara pandangnya. Nah, jadi berarti kan itu kembali lagi gimana kita meresponnya, kita menanggapinya. Kalau niat kita, kalau emang dasar kitanya sendiri aja udah nggak suka sama dia, pasti niat kita bakal negatif ke dia. Bener. Walaupun dia niat dia sebenarnya baik. Tapi kalau misalkan dari kitanya berprasangka baik ke dia, walaupun dia niatnya buruk sekalipun, kita pasti bakal tetap, oh dia care nih Iya. sama gue. Nah kan jadi tuh kayak kebolak-balik dari kembali lagi ke individunya masing-masing, Ya, dan entah dari sisi dari temannya atau sisi dari diri kitanya gitu sih. Iya. Jadi Emang begitulah, gimana ya? Kalau ngomongin pertemanan tuh ribet sih. iya, Kalau menurut gua pertemanan tuh lebih lebih rumit ribet daripada dari pacaran. nah ya itu bener-bener. Kalau Bener gua. saya Kadang-kadang suka heran gitu kalau punya kawan gitu loh. Cuma kalau gua kan misalnya, ayo kumpul. Gua nggak ikut lah gitu, nggak dibolehin gitu. Paling langsung gua ejekin, gini. Tapi kata orang, nah kalau laki nih, kalau laki sama laki kan mungkin kalau misalnya ada kawan gak ikut kumpul, nggak digosip, langsung dibilangin aja. Kalau laki ya, kalau laki kayak cewek biasanya kan misalnya ada yang nggak kumpul, ngegosip dia bilang ada. Nah itu laki kayak cewek contohnya. Itu. Karena gue jarang ikut misalnya ya ada gosip gitu kan. Gue diem aja gitu, nggak mau ngerespon gitu loh. Ya mungkin ada hal lain kenapa dia nggak bisa kumpul kan. Gitu. Aduh, kocak ya. Aduh, dari tadi kita ngobrolin soal gua pengen liburan kampung, terus ngobrolin pacaran, ngobrolin pertemanan. Aduh. Nah, contoh lagi pertemanan yang ketika di temen, maksudnya di tongkrongan itu ya biasa, tapi ketika di game kan kita suka main game nih. Kita suka main game. Nah, ketika kita main game, dia malah nunjukin sisi yang kita nggak tahu nih, yang berbeda drastis dari sisi yang ketika kita nongkrong. Itu gimana tuh? Kayak misalkan misalnya anaknya di tongkrongan diem, pas di game jadi barbar toksik ya. Terus kalau misalkan kalah, ngomel-ngomel nyalahin temennya, kan suka banyak tuh yang itu, kesel gue anjir. Yang di kumpulan tuh diam-diam atau pas main game pas lagi mabar gitu lah ya, jadi pinter ngomong gitu kan ya. Iya, kayak berkebalikannya. Dan keselnya adalah ketika kita nganggap di pertemanan itu dia adalah orang yang baik, yang kita CS nih, kita seru-seruan bareng lah. Tapi ketika di dalam game dia punya egonya sendiri yang begitu besar, yang bahkan jadi kayak nyebelin banget nih orang anjir. Iya, padahal malas gitu ya. Iya, padahal dia yang gegabah atau dia yang salah, dia yang terlalu gimana mainnya, tapi nyalahinnya temennya. Dan ada orang yang emang diem aja karena mungkin ya udahlah, nggak mau berdebat lah sama orang yang kayak gitu, males lah. Ada juga orang yang malah balik marah lagi ke orang itu. Nah, itu gimana? Orang-orang kayak gitu, aduh. Karena gue punya temen di game PUBG, dan itu temen di salah satu tongkrongan gue, temen alumni, dan gue nggak mau nyebutin siapa namanya. Dan dia tuh yang tadi gue bilang pendiam banget ketika nongkrong, jarang ngobrol, jarang ngomong, dan ketika di game dia kayak
pengen kesini harus diikutin dan merasa paling jago sendiri gitu loh. Itu gue kesel gitu, bener-bener ketika dia kalah, ketika dia mati di game, nyalahinnya ya yang gua ketika gua lagi main bareng atau teman-teman yang lain ketika lagi main bareng. Itu kan teman kayak gitu tuh ngeselin sebenarnya. Tapi ketika di tongkrongan kita pengen ngomelin dia atau ngecengin dia atau negur dia, kitanya kasihan gimana sih, kayak lu kalau tampang lu nggak kayak gini di dunia nyata, tampang lu di dunia game lu bawa ke sini, udah gua tampol lu guys. Kesel gue. Itu kan beda-beda gitu loh. Kayak yang gue bilang, kita ini beda-beda gitu loh. Emang untuk di game sih ya, gue perhatiin kalau misalnya kita udah main game, ya, terutama game yang game kita lagi game PUBG gitu ya, kita ya kan ini bukan individu, itu untuk yang squad kan artinya 4 orang ya. Tim ya, emang kadang-kadang ya harus punya ego sendiri gitu loh. Ya misalnya kayak kawan lo nih ya mungkin dia emang jago gitu loh, dia jago, wajar misalnya dia tuh kayak sini lu kesini gini. Tapi kalau misalnya dia lepas main gitu, atau dianya lu nggak mau kesini, dimarahin gitu, lu mati dimarahin gitu, dia mati bahkan dia mati pun lu yang disalahin ada kan, pasti ada masih ada. Cuma kan bedanya tuh cara dia lo ngeresponnya lo. Dia tuh ngasih tahu apa enggak gitu loh. Dia marah tuh ngasih tahu apa enggak. Kan kadang banyak orang kok gitu nih. Ada orang yang marah doang. Gini gitu, marah doang gitu loh. Enggak ada solusi, enggak ngasih, harus lu gini loh, harus lu gini, enggak ada kan. Pasti ada yang marah gitu kan. Kayak gue nih, gue pernah nih main game kan. Emang orang tuh jarang banget ketemu sama gue kan. Main lah gue. Pas main langsung revive kan, untuk ngidupin kan di revive ya kalau PUBG ya. Langsung revive, dan kelamaan dia ada musuh kata gua kan. Ayo revive kata gua, itu di atas ada musuh. Gua bilang gitu kan. Ini dia masih santai. Udah looting dulu, looting number 1, friendship number 2 kata dia. Gitu kata dia. Enggak lama pas dia looting datang mobil kan. Ditumbur mati semua satu squad. Langsung gua bilang, lu ini goblok lu ini kan. Jelas gue bilang ada mobil ya, gue nggak denger. Emang lu nggak denger omongan gue pikir lu ditaskan di mana kata gue. Pokoknya gue emosi banget, sampai gue gas itu anakan. Nah yaudah akhirnya kan pas masuk lobby di in game kan, di lobby gue bilang, lu itu jangan begitu kata gue. Lu kan ada yang ngasih tahu gitu loh, ada mobil tuh, pegang dulu. Ada yang ngasih instruksi gitu loh, kalau dia ngeliat mobil, nah dia malah nggak terima gitu loh. Langsung udah. Sampai saat ini kita nggak main lagi gitu. Padahal cuma karena itu, padahal teman asli yang kayak lu bilang tadi. Beda-beda emang. Pas udah dalam game, aduh ngapain gua. Tapi emang game tuh penolong segala hal sih kalau gua ya. Game tuh udah kayak nyawa gitu. Astaga, nyawa dong. Kayak juga sih. Kayaknya cuma ya semua orang di dunia ini nggak ada sih yang nggak pernah main game. Walaupun gamenya kayak game cacing yang kemarin lagi trending gitu ya kan. Pasti banyak ada orang-orang yang emang menghibur diri atau menghilangkan jenuh dari seluruh aktivitasnya, seluruh kerjaannya, atau mungkin sekedar menghilangkan penat ya, menghilangkan capek ke game. Pas main game capek lagi, capek diomelin. Pas main game capek diomelin ya. Sama kawan sendiri ya. Padahal nggak jago, udah capek diomelin pula. Nahan emosi kan, gue tahan emosi nih gue nih. Tapi kalau ketemu gue getak malah ya. Cuma emang ya game ini bisa buat suatu hubungan tercapek. Iya, tapi itu dari anjir gak gue lagi. Ya enggak, maksudnya ya orang lain gitu. Terus pas main game gitu, dikira nggak ngebalas-balas gitu. Kamu lebih mentingin game daripada aku. Daripada cowok lo main cewek, mending main game kata gua. Itu dia. Sebenarnya kan nggak, sebenarnya kita ini nggak ngechat, nggak WA, nggak nelpon tuh bukan berarti nggak peduli loh. Bukan berarti nggak peduli. Apalagi kalau misalnya nih ya,
kita ya laki ini itu laki kerja gitu, punya cewek kan pasti kan. Nah, lo kerja punya cewek nih ya lo kan nggak mau kan, ya gue capek nih. Gue yakin orang kalau capek pasti emosinya nggak terkendali cuy. Oh iya jelas. Dia lebih baik misalnya capek banget main game aja lah gitu loh. Soalnya kalau lo emosi pas pacar lo chat mau bener sekalipun cewek lo pasti lo bakal emosi. Makanya kalau gue sih, gue misalkan gue kan sering ngedit juga sih ya untuk nyari duit kan. Dia nyari duit receh gitu, gue lagi capek nih kan. Cewek gue nge-WA gitu, mantan gue deh. Mantan gue. Masih berasa pacaran ya, masih berasa pacaran. Ya karena emang masih ada rasa-rasa, makanya gue masih bilang pacar. Iya. Ya WA nih kan. Terus nanya dia, kamu nggak gini-gini. Akhirnya gue berhenti main game, gue marahin cewek gue, nangis pula dia, gue pula yang ngerasa bersalah kan. Jadi gue ya buat cewek-cewek, buat pasangannya lah. Kalau misalnya cowok lo ataupun cewek lo lagi main game, ya udah gitu loh, jangan lo pikir dia nggak peduli sama lo. Jadi pas dia nggak ada, lo malah nyesel, sumpah. Jangan sampai lo bilang putus ke cewek lo. Nah, menurut lo, gue ada solusi, cuma nggak tahu ini solusinya bagus apa enggak. Soal kesibukan main game itu, kalau misalkan gue lagi pengen main game, terus gebetan atau pacar gue itu adalah cewek yang pengennya di chat terus atau pengen dihubungin, dikasih kabar. Nah, solusi dari gue ketika gue sebelum main game atau ketika gue udah terlanjur udah main game, gue mungkin bakal sempetin bales chat dia buat bilang aku main game dulu ya, jam 2 jam. Nanti habis main aku chat kamu lagi. Cuma kalau misalkan udah kemalaman kamu tidur duluan aja. Nah, kan kadang ada cowok, gue nggak tahu ada berapa banyak cowok yang mungkin bakal bilang seperti itu, atau cewek pun sama, bilang ke pacarnya kalau aku main game dulu ya, nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu. Gue juga begitu, gue termasuk cowok yang begitu. Gue kan ya main game gue gila kuat banget kan. Gue bilang aku main game dulu ya, kamu santai aja dulu, ngapain bebas ya, tapi jangan aneh-aneh kata gue gitu kan. Tapi dia masih ngechat gitu loh. Kadang-kadang gue, wah yaudahlah gue main game dulu, tanggung nyasain kan. Tahu dia marah gitu, dia bilang lu ini nggak peduli sama gue gitu. Padahal kan enggak, kita peduli, cuma mungkin kita lagi main gitu, tolong jangan diganggu dulu gitu loh. Jangan tambah masalah, udah ada masalah sama kawan, ditambah lagi masalah sama lu, kan gitu kan. Ya padahal kita udah bilang jujur kalau kita izin, malah kita izin, kita izin buat kita main kita, game gitu kan. Iya, kita pengen menyenangkan diri kita juga selain cuma fokus ke kamunya doang gitu ya kan. Kamu ya. Iya, kamu. Ya kan pacaran gak mungkin lu gua. Tapi ada sih. Cuma kan biasanya kamu aku gitu. Iya. Jadi yang kalau lu peyang. Kalau enggak bebek, ntar lama-lama berubah jadi bebek. Cinta, tai kucing. Iya, nah, emang dari pasangannya sendiri kadang ada yang mengerti, ada yang kayak lu bilang tadi selalu malah berpikir kalau kita tuh nggak sayang lah, apa hubungannya, kita tuh udah izin baik-baik dengan bilang kita pengen main game, tapi kenapa di pikiran elu atau di pikiran kamu dianya malah mikir kalau malah ngebawa-bawa perasaan kita yang nganggep kalau kita tuh nggak sayang. Kan nggak ada hubungannya, ini cuma main game loh, main game just hiburan. Sementara kalau aku sama kamu itu ya perasaan yang emang nggak ada hubungannya sama game. Kan kayak enak gitu ya kalau punya pasangan yang oh ya udah Kak, kalau misalkan kita chat tadi aku mau main game, oh ya udah kamu semangat ya main game ya. Nanti kalau udah selesai kabarin aku, cuma nanti kalau akunya udah ketiduran besok baru aku bales. Nah, kan kayak gitu lebih mempersimpel atau lebih mengurangi masalah, kayak lebih enak didengar gitu loh. Nah, betul. Nah, itu tipe-tipe yang wah, kayak ngebayangin punya pacar yang emang sebegitu pengertiannya dan malah nggak berpikiran yang aneh-aneh. Punya pasaran yang gampang berpikiran yang aneh-aneh itu atau bergampang negatif thinking sama gitu tuh capek juga sendiri. Bakal capek juga sih akhirnya.
Pasti lah gitu loh. Kalau gue sih soal pacaran tuh udahlah gue. Soalnya gimana ya? Sakit sih betul. Sakit banget gila. Biasa sekarang emang gue kan gue menabung lah gitu. Nabung Ini buat tabungan terusin gua. dia ya kan. Iya, soalnya kan ya gue bilang tadi gue punya komitmen, punya tujuan bisa serius dalam pacaran. Gue udah nabung, pokoknya udah gue siapin gitu loh, gue bakal nikah ke sini. Gue udah ngabarin kawan-kawan gue nih cewek gue, kayak emak bapak gue juga gue udah bilang kan, wah gue bakal nikah nih, gue harus nabung. Ternyata Tapi tidak sesuai dengan yang diinginkan. tapi seenggaknya kan lu udah nabung ya, lu masih tetap punya tabungan, lu tetap punya bekal kan buat ketika emang lu udah benar-benar serius nantinya mungkin ke dia lagi atau ke orang yang baru, lu udah punya, oh gue udah punya nih, tinggal nerusin lagi gitu. Iya. Seenggaknya ada hal positifnya lah, lu masih punya apa yang lu udah perjuangin buat masa depan. Masa depan gimana udah diputusin, Iya masa depannya kan, siapa ya kan gitu. kita ngeliat ke depan, jauh ke depan lah. Kalau misalkan jodoh lu ya dia lagi, atau jodoh lu nanti ke ya, orang lain, orang yang baru lagi, lu udah punya bekal yang ini tadi yang gue bilang tadi, itu tabungan lu gitu loh. Jadi nggak sia-sia gitu ya. Iya, nggak sia-sia, tetap ada hal baiknya lah. Gak usah sedih dulu, aduh. Nah, Ya gue yang sebelumnya jadi ya udah kayak, kayak kemana-mana gitu loh. Jadi semenjak sama pasangan gue yang ini gue berubah gitu loh. Dan itu gue perubahannya lama loh. Sampai setahun setengah gue baru sadar gitu. Cewek ini harus dilembutin gitu loh. Nggak bisa. Pokoknya apapun jangan sampai kita kasar, jangan sampai kita ngebentak lagi mukul. Gue kan dalam 1,5 tahun tuh gue termasuk yang emosional gitu. Karena emang sebelumnya gue itu punya cewek, dan di cewek gue sebelumnya itu agak keras ke gue gitu. Jadi kan gue udah bilang gue ini gak mau pacaran sebenarnya. Cuma cewek ini udah saya siap terima kamu, kita sama-sama gitu. Gue bakal ubah lu katanya. Oh yaudah, gue terima, kita pacaran aja. Dia udah ngerubah gue 1,5 tahun, gue langsung sadar gue, cewek ini harus dibeginiin. Bukan cuma cewek yang gue, mantan gue, bukan cuma mantan gue ya. Iya. Itu ya semua cewek lah, bukan semua mantan gue ya nggak harus dikasarin kayak gue ngasarin dia, kayak gue dikasarin mantan gue gitu. Jadi gue sadar, pas gue sadar ya sekarang ini jadi ya gue ditinggalin. Cuma bodo amat lah gue mah. Yang tinggal ya udah tinggal. Mau balik, ayo balik gitu loh. Karena gue tipenya nggak mau kenal terlalu banyak cewek gitu. Nggak mau punya banyak mantan gitu. Nah, jadi sama, paling kalau untuk ngomongin pernikahan ya, gue pasti nyari yang mantan gue itu lah. Gue nggak bakal mau kenal cewek lain lagi. Sumpah. Nggak tahu ada perasaan apa ya. Jadi kayak udahlah, gue nggak mau kenal cewek lain gitu loh. Kalau gue mau nikah, gue bakal ajak mantan gue. Kalau mantan gue semua yang gak mau, ya udah sedih gue. Nah, gue kan nanti. Kalau semua mantan gue gak mau, udah nasib gue dah. Iya. Gue tipe gitu. Tipe gitu. Gak usah. Aduh. Oke, kayaknya kita cukupin dulu nih. Segini udah setengah jam. Nanti kalau pengen ngobrol-ngobrol lagi, kita di next episode lagi aja. Ya, soalnya ya mungkin emang masih banyak, karena masih banyak yang pengen diobrolin sih. Cuma karena ya waktunya juga udah sore, gue juga belum balik sih. Sebenarnya bukan soal diobrolin sih, kayak curhat ini gue. Iya, curhat ya, dicurhatin. Cuma mungkin nanti kita curhatnya dengerin curhatnya. Siapapun yang curhat pakai konsep tema kali ya, biar ada judulnya lebih terstruktur gitu. Mungkin lebih ini ya. Iya, kalau tadi kan kita muter-muter kemana-mana, makanya judulnya juga ngobrolin apa aja
Iya betul. Mungkin di next episode selanjutnya kita bisa ngebahas soal mantan kah atau apalah gitu yang lainnya. Lebih spesifik lah ya. Yang lebih fokus ke poinnya itu gitu loh. Oke. Oke, mungkin kira-kira kalau misalnya bentar ya. Oke. Apa, Pak? Oh. Yaudah sini. Kan saya kan dari sono. Ya, makasih Pak ya. Iya. Nah, mungkin buat lu nih, kan ini podcast gue usahain besok jadi. Okay. Gue usahain besok jadi. Kira-kira lu pengen gak podcast ini didengerin mantan lu? Ya denger. Buat, kalau enggak ya udah gitu. Cuma kalau dari gue ya pingin lah pasti. Buat menyampaikan perasaan lu. Gue itu gini loh, masih ada perasaan. Gue itu kayak pengen serius atau ada pesan-pesan yang pengen ditunjukin ke mantan lu biar dia tahu gitu. Aduh. Ya pasti ada lah. Ya semoga aja pada ngeliat. Ya semoga dia denger ya. Semoga dia denger. Atau mungkin bisa lu share ke dia. Nanti gue share ke kawan-kawan gue supaya tahu juga gitu loh, tahu supaya nggak bego. Supaya nggak ada peninggalan gitu loh. Semoga aja lah ya. Semoga gue balikan. Udah gila. Iya balikan. Oke, berharap balikan. Ini perlu gue aminin gak nih? Gue perlu aminin gak nih? Perlu banget lah. Oke, amin. Semoga lu bisa balikan sama mantan lu yang kemarin, yang barusan ini kan. Iya. Iya, amin. Amin. Ya deh, gue tutup sampai sini dulu aja pembahasan podcast gue kali ini. Ngobrolin apa aja bersama Joe dari Lampung. Dan untuk episode selanjutnya gue nggak tahu bakal ngebahas apa. Mungkin bakal selanjutnya bakal collab sama siapa lagi, ya tungguin aja. Dan buat kalian yang pengen request pembahasan selanjutnya, kalian bisa DM gue di Instagram @sumatrofikarwin. Jo, mau promosi Instagram kan Jo? Kan udah di tag. Iya. Kan ini. Follow IG gue ya. Apa IG-nya? Jeju Pratama. Fotonya cuma satu, paling ganteng itu. Iya, siap. Jadi podcastnya IG-nya nanti gue cantumin di deskripsi di Spotify dan juga di YouTube. Kalian bisa follow nanti IG-nya buat cek-cek nih. Siapa tahu si Joe dapat kenalan baru dan bisa bikin dia move on dari mantan. Iya. Kalau mau kenalan mending nggak usah jauh-jauh. Kan gue bilang, kalau mau punya komitmen, mau serius, ayo. Tapi kalau untuk semua main-main, oke, ya. Nggak open. Itu pesan dari Joe, hatinya tidak untuk main-main dan tidak terbuka. Begitu aja ya. Gitu. Gue kalau mau kenalan sama buat main-main, jauh-jauh dulu dah. Oke, Joe, thank you untuk waktunya sore ini. Udah demen nih gue ngobrol panjang lebar ya. Aduh. Lama kali Bang. Ya udah, gue tutup sekian dulu podcast dari gue dan terima kasih.